Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam pelajaran hari ini, melanjutkan pelajaran tentang tarbiyah di bulan Ramadan. Tadinya rada khawatir saya melihat sinyal nih. Aduh. Tadinya rada hati-hati tadi pas waktu MC itu ya gitu. Alhamdulillah ternyata bisa ya. Mudah-mudahan ini lancar ya. Walaupun hanya sebentar ya. Jadi kembali kita lanjutkan perkara tentang tarbiyah yang tentunya kalau dinamakan tarbiyah ya, itu harus benar-benar menghasilkan ya, yaitu perubahan pada diri kita, khususnya nanti Ramadan harus benar-benar kita menunjukkan bahwa kita adalah seorang muslim yang berubah ya. Itu. Dan nanti setelah selesai di Ramadan kita juga ada perubahan. Itulah pendidikan ya gitu. Artinya yang namanya pendidikan tidak boleh gitu saja itu ya. Tanya kan ada metode baru, ya, dimensi baru, suasana baru ya, yang mendukung yang namanya perubahan itu ya gitu. Maka disinilah butuh terus pembelajaran ya, yang pada hakikatnya ya, sampai liang lahat kan pembelajaran itu ya. Begitu pula seseorang harus punya tolak ukur perubahan pada dirinya ya, termasuk dalam hal saum ya gitu. Ini mukadimah saja dulu ya gitu. Saum di bulan Ramadan itu penuh makna dan pelajaran berharga bagi diri setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sarana pembinaan, pelatihan dan ujian agar umat Islam sampai pada derajat kemuliaan yang hakiki ya. Dalam surah Al-Hujurat dikatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dialah takwa yang bisa mengubah insan yang penuh keterbatasan menjadi mulia di sisinya ya. Dan saum adalah salah satu jalan disebutkan oleh Allah ya dalam firman-Nya ya, bahwa saum itu salah satu jalan untuk menggapainya ya gitu. Tuh. Sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Tuh. Yaitu la'allakum tashkurun tuh ya. Jadi orang yang bersyukur kan diantaranya juga itu. Ya. Bisa dicek nanti ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an dan seterusnya itu ya. Tuh.
sehingga seluruh rangkaian ibadah saum menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan tersebut. Maka tidak salah kalau saum dan rangkaiannya disebut madrasah Rabbaniyah ya. Sarana pendidikan untuk mencapai level ya, peringkat atau gelar takwa itu. Ada banyak nilai pendidikan yang ternilai dalam saum ya. Nah, nantinya kita akan menjelaskan beberapa ya. Mas 57-nya tenang ya, gitu, tenang. Ada telat tentunya mengantuk. Belum sinyal juga ya. Aduh, ada bingung tadi saya nyocokin di mana gitu ya. Aduh, liar. Alhamdulillah bisa jalan banyak. Yang pertama, saum mengajarkan keikhlasan. Setiap muslim yang menjalankan ibadah saum tahu dan sadar akan beratnya perintah ini ya. Beratnya menahan lapar dan dahaga ya, sampai waktu maghriban dari subuh ya. Berat ya. Namun tetap saja komitmen menjalankannya ya, tanpa ada imbalan dan keuntungan duniawi yang diperoleh ya. Dari sini jelaslah bahwa harapan dan sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia mau membatalkan ya gampang sebenarnya. Tapi kan kemarin ya, pelajarannya kemarin raqabah kan gitu. Tetapi karena iman dan keinginannya yang kuat untuk beribadah serta mengharapkan pahala, maka teriknya mentari, panjangnya waktu, banyaknya godaan, beratnya godaan, dan letihnya bekerja tidak membuatnya surut demi menggapai ridho Rabb-nya. Karena itu pahala keikhlasan adalah surga ya. Di hadis Abu Sa'id Al-Khudri ya, dikatakan bahwa langsung saja ya maknanya, tidaklah seorang hamba saum sehari karena Allah, melainkan dengan saumnya itu ya, dengan amal soleh itu ya, Allah akan menjauhkan dari neraka sejauh 70 tahun perjalanannya. Kan itu. Harus muslim ya. Man shoma Ramadan ya, imanan wa ihtisaban ya. Nah, itu ihtisaban itu diantaranya keikhlasan ya gitu. Maka akan diampuni ya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Yang kedua, masih 59 ya. Saum mengajarkan kejujuran. Karakter kejujuran merupakan karakter utama dari sebuah keberhasilan pendidikan. Iya betul kan? Karakter untuk kita menjadi pendidik atau kita menjadi seorang yang belajar agar kita berhasil apa? Jujur itu yang pertama ya. Segera kalau ulangan atau tes gitu, apa yang terbenak di kita? Kan masih banyak yang nyontek, ya lihat buku gitu. Kan gurunya agak iya gitu. Gitu ya, malah mengizinkan gitu ya, seolah-olah gitu ya. Melihat kunci jawaban kan kumaha pendidikan bisa sukses gitu ya, asa Allahnya masih ayah gitu ya. Kuncinya itu kejujuran kalau mau pendidikan sukses itu ya, masih ayah nyontek gitu ya, kumaha gitu ya. Saum mengajarkan kejujuran yang luar biasa karena berasas pada keyakinan bahwa Allah senantiasa mengawasi dan mengetahui niat dan perbuatan hambanya di saat sendiri atau berada di tempat tertutup, tetap saja tidak berani berbuka sebelum waktunya karena yakin ada Allah yang itu basyirum bil ibad ya, yang senantiasa mengawasi dan mengetahui tingkah lakunya. Bahkan dalam saum ya, bukan saja meninggalkan makan, minum dan bersenggama ya, dengan pasangannya, tapi juga harus meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta untuk mendapatkan pahala saum yang dikerjakannya itu. Nabi bersabda ya, barang siapa yang tidak meninggalkan ya perkataan maupun perbuatan dusta ya, qauluz zur ya,
amal lebih itu ya, kan itu perkataan dan perbuatan dusta ya. Maka Allah tidak peduli dengan rasa lapar dan hausnya. Riwayat Bukhari. Satu poin lagi aja ya. Saum juga melatih pengendalian diri. Saum secara bahasa bermakna menahan ya. Dan secara istilah bermakna menahan diri dari segala hal yang membatalkannya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Menahan diri dari makan, minum, dan bersenggama. Dan termasuk juga menahan diri dari segala perkataan dan perbuatan yang membatalkan pahala saumnya. Karena nafsu dan syahwat merupakan bagian dari fitrah yang melekat pada diri manusia, pasti tidak akan bisa terlepas ya. Bisa menjadikan manusia rendah seperti binatang jika memperturutkannya. Sebaliknya bisa juga menjadikan manusia mulia, bahkan lebih daripada malaikat kalau ditempatkan pada jalan yang diridhoinya. Jadi bagaimana kita mengendalikannya ya. Ya, ada sebuah hadis ya. Ya, para pemuda ya. Ya ma'asyara syabab. Man istata al-ba'ah falyatazawwaj dan seterusnya gitu ya. Panjang deui itu. Wahai para pemuda, karena siapa yang sudah memiliki kemampuannya baik biologis maupun materinya, maka menikahlah ya. Itu. Karena yang demikian itu dapat menahan pandangan, menjaga kemaluan, dan pada siapa yang belum mampu ya, maka hendaklah dia saum. Jadi perisai ya. Saum itu adalah apa? Junnah ya gitu. Karena itu benteng baginya ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga saum disyariatkan tidak untuk menghilangkan fitrah tersebut ya, tapi agar manusia melatih mengendalikan diri berdasarkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang halal saja merupakan hak kita bisa ditinggalkan dalam saum, maka tentu yang bukan merupakan hak kita lebih mudah untuk kita tinggalkan. Segitu saja dahulu ya. Kita masih ada 3 poin lagi dalam pendidikan karakter di ibadah saum ya. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan di hari Selasa. Kita lanjut lagi pelajaran tafsir ya. Tafsir aja ya. Waalaikumsalam, sudah maghrib ya. Rabbana atina bil qurba wa lana min al-sadar rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.